Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita dari tema yang ada di bulan ini, yaitu The Purpose of Power. Tujuan dari kuasa diberikan kepada kita, kuasa dari Allah yang diberikan kepada setiap kita. Sebelum kita belajar sama-sama malam hari ini, saya mengajak setiap kita dimanapun berada, mari kita datang, kita memuji Tuhan, kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja, sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan, kami rindu akan Engkau. Kami tahu bahwa di dalam hadirat-Mu ada kepuasan bagi jiwa kami. Hanya di dalam-Mu ya Tuhan ada kepuasan bagi kami. Dan Tuhan, kami datang malam hari ini dengan ucapan syukur, sebab Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sangat baik dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Dan memang hanya Engkau yang layak ya Tuhan untuk terima segala pujian dan hormat. Kita syukur kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu Engkau, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami mau tinggal dalam kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam kebaikan-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang mengerti kami, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mengerti isi hati kami, tiada yang lain. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib bagi kami. Oh Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Tuhan Yesus, Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa. Dalam-Mu ada damai, dalam-Mu ada kekuatan kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami nantikan Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus.
Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Oh, dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Malam hari ini kami membuka hati bagi kebenaran-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu tidak berubah. Terima kasih, kami nantikan Engkau dalam kemuliaan yang kudus. Sebab Engkau Allah yang maha kudus, Engkau yang berkenan atas setiap kami. Engkau yang menguduskan kami, melayakkan setiap kami. Hanya oleh darah-Mu kami dilayak, hanya oleh pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena perbuatan kami, tapi hanya oleh anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami hadirat Allah dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu saya bagikan bagi setiap kita di ibadah tengah minggu. Saya melanjutkan apa yang saya sampaikan buat saudara di hari Minggu yang terakhir di bulan April kemarin. Kita belajar sama-sama tentang satu tema, yaitu menjadi anak-anak Allah. Bagaimana setiap kita diberikan kuasa oleh Allah, dan kuasa yang paling besar yang diberikan Allah buat kita adalah kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Karena Tuhan mau, sejak semula memang Tuhan punya rencana buat kita, supaya dalam keserupaan dengan Dia, kita memerintah atas seluruh bumi. Saudara bisa melihat kembali ibadah tengah minggu minggu yang lalu. Dan hari ini saya akan meneruskan bagi setiap kita. Ada satu bagian penting dari pembelajaran ini yang harus kita pahami bersama-sama, yang saya rindu untuk setiap kita warga kerajaan Allah, khususnya para jemaat yang ada di Rock International Ministry Malaysia, untuk kita bisa memahami bersama-sama. Saudara, salah satu dari kuasa yang diberikan, dampak dari kuasa yang diberikan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya adalah adanya kepastian akan keselamatan bagi setiap kita. Mungkin saudara bertanya-tanya, atau ini sepertinya sebuah perdebatan begitu ya. Berarti kita sudah pasti akan diselamatkan oleh Allah. Nah, kalau kita merujuk pada status kita sebagai anak-anak Allah, maka saya yakin dan percaya Yesus sendiri pernah berkata bahwa kalau Bapa yang ada di dalam dunia ini yang penuh dengan kelemahan dan terbatas saja, tidak mungkin memberikan batu bila anaknya meminta roti. Berbicara tentang kebutuhan, Bapa yang lemah di dalam dunia saja pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya. Saudara, coba kita bayangkan bagaimana Bapa kita di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kesabaran, Bapa yang penuh dengan kemuliaan, Bapa yang sangat murah hati. Ya, Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan alam raya. Bukankah Dia akan terlebih lagi melihat kita, menolong kita, bahkan menyelamatkan kita, anak-anaknya?
Nah, kita akan belajar beberapa hal malam hari ini, dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan malam hari ini benar-benar menjadi berkat bagi setiap kita. Saudara bisa mengulang kembali apa yang saudara sudah pernah pelajari di minggu yang lalu, dan juga yang minggu ini saudara bisa dengarkan 2-3 kali untuk bisa memahami, mendapatkan sesuatu yang baru dalam pemikiran kita. Karena yang saya percaya begini, ketika kita punya doktrin yang benar, kita punya satu kepercayaan yang benar, apa yang kita percayai adalah sesuatu yang benar, maka itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar dalam kehidupan kita. Kalau kita mempercayai sesuatu yang salah, itu akan membuat kita juga melakukan sesuatu yang salah. Nah, kita harus melihat hal ini dengan benar supaya output yang keluar dari kehidupan kita adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, berkenan di hadapan Allah. Mari kita lihat sama-sama Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8. Beberapa ayat yang sudah sangat terkenal dan sering sekali kita baca. Saya tahu bahwa ayat ini cukup sering untuk kita sama-sama dengarkan, dibawakan dalam firman Tuhan. Kita akan membaca dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan baca bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari layar saudara masing-masing. Roma pasal yang ke-28 Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang 30. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, kita melihat di ayat yang ke-29, di sana dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi dipilih, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, supaya anaknya itu, supaya Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari sini kita mengerti bahwa Allah sejak semula memilih manusia untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, dikatakan bahwa mari Allah berkata, Allah Tritunggal berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi memang sejak awal Allah mau supaya manusia itu memiliki keserupaan dengan Dia. Jadi dari sejak awal, ini bukanlah rencana yang baru, ini rencana yang sejak awal sudah menjadi rencana Allah bagi manusia, yaitu supaya manusia memiliki keserupaan dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah. Bukan menjadi Allah, tapi menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Allah maksudnya adalah manusia memiliki sifat-sifat Allah. Tentunya ada sifat-sifat yang hanya Allah memiliki. Maha kuasa, Dia maha tahu, itu hanya Allah yang punya. Tapi untuk mengelola alam semesta, untuk mengelola ciptaan yang lain, di Kejadian pasal yang pertama ayat 27, 28, di sana diberikan tugas kepada manusia supaya dalam keserupaan dengan Allah, manusia bisa menjadi pengelola yang baik atas semua ciptaan yang lain. Saudara, ini satu panggilan yang paling tinggi buat manusia. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang terkenal, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang kaya, sekian hari kian kaya. Kalau Tuhan percayakan berkat buat kita, tentunya semua itu adalah bentuk dari pengelolaan yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau Tuhan percayakan kita satu posisi di kantor kita dengan posisi yang cukup baik, itu sebuah bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, supaya melalui kehadiran kita yang memiliki keserupaan dengan Allah, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita menjadi perwakilan dari kerajaan Allah di muka bumi. Nah, saudara, kita lihat di situ dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu, pemilihan Allah atas kehidupan manusia itu, tidak hanya memilih kemudian membiarkan manusia itu apa adanya. Tidak memilih dan membiarkan manusia itu apa adanya. Jadi ketika kita menyadari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita menjadi anak-anak Allah. Minggu lalu kita belajar, 2 minggu lalu kita belajar bahwa kita dilahirkan kembali, roh kita dilahirkan kembali. Maka yang terjadi adalah di ayat yang ke-30
dikatakan seperti ini, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, mereka yang dipanggil, mereka itu dibenarkannya. Jadi kita mengalami yang namanya progressive sanctification. Kita diubahkan dari hari ke sehari. Nah, seringkali kita berpikir seperti ini, kalau memang Tuhan sudah pilih saya, kalau memang saya ini adalah orang yang dipilih Tuhan, apa buktinya kalau saya ini dipilih oleh Allah? Nah, saya pernah buat satu statement seperti ini, bahwa tanda yang paling jelas buat kita bahwa kita adalah orang yang dipilih Allah adalah Allah berurusan dengan pribadi kita, dengan kehidupan kita secara aktif. Allah merombak kehidupan kita. Dia memulai segala sesuatu yang baru dalam hidup kita. Seringkali ketika kita mengalami kelahiran kembali, seringkali ketika kita mengalami satu pembaharuan dalam hidup kita, itu seperti orang yang membangun rumah sebelumnya di atas pasir, kemudian datang badai, datang ombak menghancurkan rumah itu, kemudian dibangun kembali di atas batu. Tuhan harus memulai dari fondasi yang ada di bawah, sehingga semua bangunan yang dibangun di atasnya itu tidak mudah untuk roboh. Saudara, dari sini kita akan memahami bahwa pemilihan Allah atas setiap kita itu tidak hanya memilih kita dan membiarkan kita berusaha sendiri, atau membiarkan kita apa adanya. Diterima Allah apa adanya bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, bukan berarti kita tidak berubah menjadi yang lebih baik. Justru pemilihan Allah atas kita itu membuat kita masuk dalam satu proses di mana Allah akan melakukan sanctification dalam hidup kita, sehingga semakin hari kita berjalan semakin serupa dengan Dia. Kalau saya jabarkan seperti ini, kelihatannya ini proses, kalau kedengarannya seperti proses yang sebentar, tapi pada kenyataannya proses ini berlangsung seumur hidup. Berapa lama manusia hidup? 70 tahun? 80 tahun? Sepanjang itulah proses ini akan berlangsung. Kita tidak bisa memikirkan ada sesuatu perubahan yang terjadi. Hari ini seseorang menerima Yesus, kemudian minggu depan dia menjadi manusia yang sangat suci sekali. Dia punya kontrol terhadap dirinya yang luar biasa. Saudara, itu tidak mungkin terjadi. Kalaupun ada, itu adalah satu proses yang panjang dalam kehidupan manusia. Kita bisa menang di beberapa hal, tapi di kondisi-kondisi tertentu. Karena kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kita juga masih tinggal di dalam daging ini, sehingga kita ini gampang sekali untuk terdistract dengan apa yang ada di sekeliling kita. Saya kasih contoh, waktu kita baru pulang gereja, baru selesai ibadah, mungkin kita bisa sabar ketika ada orang yang mungkin potong jalan kita, ada orang mungkin yang ketahuan berbohong pada kita, karena kita baru keluar dari gereja, mungkin kita baru saja ibadah, baru bernyanyi, dengar firman, perjamuan kudus dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ketika kita masuk di kantor hari Senin? Ketika kita jalan ke kantor, ada orang yang potong jalan kita. Ketika kita bicara dengan orang kemudian kita direndahkan, apakah kita bisa menahan diri seperti ketika kita baru keluar dari gereja? Atau yang lebih parah lagi, waktu di gereja kita bisa senyum kiri kanan. Semua orang yang ada di gereja itu kita bisa senyum dengan ya sepertinya tidak ada persoalan. Tapi pulang dari gereja belum tentu kita bisa senyum atau memberikan salam kepada orang yang nyebelin banget di gereja buat kita. Belum tentu. Itulah kita manusia. Jadi proses sanctification itu berlangsung sangat panjang. Dan kita ada dalam satu rencana Allah supaya hari demi hari kita disempurnakan, hari demi hari kita diubahkan oleh kasih-Nya. Itulah sebabnya di ayat yang ke-28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan seringkali di ayat ini diartikan sebagai keuntungan atau cuan, terlepas dari persoalan. Ya, memang tidak salah, bisa diartikan seperti itu juga. Tapi dari konteks ayat ini yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah kebaikan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dalam bahasa sederhana ingin saya sampaikan begini. Melalui kemarahan-kemarahan kita, melalui emosional kita, melalui rasa tidak ingin kalah kita, yang diproses oleh Allah, yang dibentuk oleh Allah, kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu saudara, dulu saya
Saya pernah waktu saya masih sekolah, waktu itu saya SMA, saya SMA di SMA Kristen ya. Salah satu dari guru kami waktu itu berkata seperti ini, jangan takut dengan dosa. Wah, saya waktu itu lagi semangat-semangatnya ikut Tuhan ya. Wah, gimana ini? Jangan takut dengan dosa. Maksudnya gimana? Kita ini harus menjaga diri terhadap dosa. Dosa itu di pikiran saya, dosa itu kita emosi, kita bentak-bentak orang, kita marah-marah orang. Waktu dia lontarkan kalimat seperti itu, saya awalnya nggak setuju. Tapi setelah saya memahami penjelasan yang dia berikan bahwa ya seringkali kita perlu dewasa untuk melihat bahwa Allah sebagai Bapa kita seringkali mengizinkan kita ada dalam satu keadaan di mana kita mungkin terjatuh, di mana mungkin kita mengalami yang namanya tersandung, tapi dia Bapa yang baik yang tidak membiarkan kita ada di dalam kejatuhan. Dia mengangkat kita dan memberikan kita satu hikmat untuk kita belajar, kamu gak boleh seperti itu lagi. Sehingga kalimat yang tadi saya sebutkan itu lahir dalam pikiran saya, bahwa tanda Allah memilih engkau adalah dia berurusan dengan kelemahanmu, dia berurusan dengan kepribadianmu. Waktu kita ketahuan berbuat salah, ada banyak orang yang meresponinya dengan marah, dengan menjauhkan diri dari Tuhan. Sebenarnya itu ketika kita ketahuan melakukan sesuatu yang salah, Tuhan membukakannya di depan orang, sebenarnya itu adalah bentuk dari kasih Tuhan buat kita. Tuhan mau supaya kita berubah. Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Wow, ini luar biasa. Kita harus memahami hal ini. Sehingga ketika kita melihat orang lain jatuh, pemimpin yang ada di gereja mungkin jatuh, kita melihat bahwa ada hamba Tuhan besar jatuh, harusnya kita bersyukur, bukan karena kapok kau ketahuan kan, bukan. Tapi yang kita syukuri adalah berarti Tuhan mau orang itu berubah. Nah, kita lihat responnya seperti apa. Dari situ juga kita bisa lihat bahwa Tuhan itu punya rencana untuk setiap pribadi. Saudara, bukankah ini begitu indah buat kita orang percaya? Bapa yang baik tidak mungkin membiarkan anak-anaknya ada dalam keadaan terikat. Mungkin ada orang yang berkata, iya pastor, tapi saya terikat dengan dosa-dosa tertentu. Saudara, kalau kita ini anak, saya punya anak perempuan, kalau dia mulai addicted dengan sesuatu, dia mulai ketergantungan dengan sesuatu, saya nggak mungkin diam aja untuk biarkan dia terus-terusan ketergantungan. Saya akan lakukan segala cara, gimana caranya supaya anak ini tidak ketergantungan, untuk melepaskan dia dari ketergantungannya. Saudara, manusia yang ada di bumi, Bapa yang ada di bumi ini terbatas kuasanya. Tapi Allah kita, firman Tuhan berkata, bahkan hati manusia itu ada di tangannya Allah. Dia mengalirkannya seperti sungai kemana ia mau. Nah, kita bersyukur bahwa Allah kita memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita punya satu kepastian bahwa Allah pasti akan menyelamatkan kita. Kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita tinggal dalam kemuliaan-Nya. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 luar biasa dikatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan memang pemberian Allah. Tidak ada syarat yang lain yang diberikan Allah untuk menyelamatkan manusia. Percaya saja. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Semua kita tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Saudara, tidak ada yang lain yang membuat kita menjadi anak-anak Allah selain dari percaya. Ya, percaya. Bukan percaya tambah perbuatan, bukan percaya tambah yang lain. Tidak ada. Justru ketika kita menambahkan sesuatu kepada percaya itu, kita pikir bahwa percaya itu kurang untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa Allah itu mampu menyelamatkan kita. Sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Waktu kita percaya kepada Allah, justru kepercayaan kita bahwa Allah itu mengasihi kita, itulah yang mendorong kita untuk kita mampu mengasihi Dia. Jangan dibalik. Jangan berpikir bahwa karena kita percaya kemudian kita melakukan ini dan itu maka kita jadi anak Allah. Tidak. Yang benar adalah ketika kita percaya, waktu kita percaya bahwa Dia mengasihi kita, Dia memberikan Yesus Kristus buat kita sebagai penyelamat dan penebus kita,
bahwa kasih-Nya itu besar buat kita, itulah yang mendorong kita untuk mengasihi Allah. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mengalami sesuatu yang mengagetkan buat kita, kenapa ini proses terjadi ya? Kita tahu, kita kembali ke ayat yang kita baca tadi, Roma 8, 28 sampai 29. Bahwa kita ini dipilih Allah dan Allah berurusan dalam hidup kita sehingga Dia mengubahkan kita setiap hari. Saudara, kalau hari ini hidupmu dibentuk Tuhan, ditegur Tuhan, engkau diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu yang mungkin gak enak dalam hidupmu, tapi engkau tetap ada di dalam kasih-Nya, engkau tetap terpelihara dalam kehidupanmu. Saudara, itu tanda bahwa Tuhan itu sedang berurusan dengan engkau. Dan akan tiba waktunya Dia menyatakan bahwa ya, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk kita bisa memerintah bersama-sama dengan Dia di bumi ini. Saudara, biarlah perenungan kita malam hari ini sebagai anak-anak Allah, kita punya kuasa yang luar biasa. Kita punya kuasa untuk kita memerintah di bumi ini, menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Bahkan di dalam kelemahan-kelemahan kita pun Allah sanggup memakai kita. Ya, Paulus berkata, dalam kelemahanku kuasa Allah menjadi sempurna. Luar biasa, saudara. Dia bukan hanya pakai kita dalam segala kelebihan-kelebihan kita. Justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Allah menjadi sempurna. Biarlah perenungan malam hari ini menjadi berkat, menolong kita, memberkati setiap kita, sehingga kita diubahkan. Mungkin selama ini kita berpikir tentang keraguan bahwa kita akan diselamatkan. Saudara, setelah memahami ini, harusnya kita punya satu pengertian yang baru bahwa saya adalah anak Allah. Saya punya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan karena saya, tapi karena Kristus. Sehingga kapanpun saya mati, kapanpun Tuhan panggil saya percaya saya ada bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Bersyukur buat firman-Mu. Bersyukur buat isi hati Tuhan buat kami. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap pribadi, menguatkan yang lemah, memulihkan setiap kami, sehingga kami boleh dapat satu pengertian yang baru tentang firman-Mu ini, Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, mungkin hamba-Mu terbatas dengan segala penjelasan yang ada, tapi Roh Kudus, Engkau adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau yang menerjemahkan setiap firman ini bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sampai berjumpa di hari Minggu nanti. Kita akan dilayani oleh Ibu Kencana untuk setiap kita mendapatkan satu kekuatan baru melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.